Saya. Oke, emang gue takut apa? Saya izin. Belum aja cair, udah ngeluarin duit. Allah. Dah, saya kasih 1 lembar aja dulu. Bilang apa? Oh, makasih. Keringetan deh nih, kayak 100.000. Kita kayak 1 juta, ya kan? Engkau lah nih us cair ya, orang cair ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya silakan duduk. Pak Camat dicatat ya, ganti. Kalau nggak ganti, saya doakan turun jadi camat ya. Takbir, takbir. Alhamdulillah. Pak Kapolres saya kasih juga, masya Allah. Ada yang mau ngasih lagi? Memang pelik. Udah silakan duduk. Dibagi-bagi ya sama kawannya. Beli apa? Beli buku untuk nulis surat cinta. Ya biasa. Saya zaman masih sekolah dulu, Bu, sering. Saya kan dulu sekolah di Mustofawiyah, Purbabaru. Zaman masih sekolah, kenapa saya pintar ceramah kayak gini? Gara-gara mohon maaf Pak Camat, kerjaan saya nulis surat untuk Pak Tayat. Kalau udah ngarang surat, hati Pak Tayat luntur. Karena saya, mohon maaf ya, ibu-ibu belum tahu sebagian ya. Saya ini kan dulu sebenarnya nikah, seharusnya istri saya itu Lesti. Lo nggak percaya? Cuma kan pada akhirnya saya sadar bahwa kalau saya nikah dengan selebritis, Bapak Ibu harus tahu resikonya. Artis-artis, mohon maaf, untuk perawatan sebelah mata itu 10 juta loh. Kalau 2 mata berapa? Belum lipstiknya, lipstik yang dipakai artis itu mohon maaf asli semua, makanya nggak pernah nempel di gigi. Kenapa banyak lipstik ibu-ibu nggak asli? Karena yang harga 15.000 sehingga sering nempel di gigi. Makanya saya yakin kalau perempuan di Sinunukan ini, pasti saya yakin mukanya kelihatan putih, tapi mohon maaf tangannya kelihatan ireng. Makanya bu pakai MS Glow skincare. Dan kepada bapak-bapak mohon maaf, jangan pernah menuntut istri cantik tapi nggak pernah modalin. Sebenarnya ibu-ibu ini bisa cantik, betul ya Bu ya? Perempuan itu tergantung berapa diberikan ya Bu ya. Kalau diberikan untuk perawatan sebulan 2 juta, saya yakin dan percaya sehari ini lewat ya Bu ya. Masa yang dikasih cuma 20.000 suruh cantik kayak artis? Bapak yang salah. Makanya aku mohon maaf Pak, istriku ku kasih banyak itu supaya kelihatan cantik kalau saya pulang. Makanya untuk panitia ya jangan lupa lah kan bagianku kan. Masalahnya bukan untukku nanti, untuk istri. Karena aku ini Bapak Ibu nggak ada. Saya ceramah di mana-mana saya sampaikan. Kalau nggak ditanya istri, gratis saya ceramah di mana-mana. Cuma kalau pulang sering ditanya, abang dari mana? Sinunukan. Acara apa? Acara kecamatan. Pak Camat hadir, Kapolsek hadir. Amplopnya mana? Kan nggak enak. Kalau misalnya tipis, acara kecamatan. Contoh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya fokus ke tema supaya nanti nggak lari-lari. Pertama, Sinunukan bersyukur. Yang kedua, Sinunukan berbenah. Bapak Ibu, syukur itu sebenarnya apa? Dulu waktu saya masih kelas 3 di pesantren, saya pernah belajar kitab namanya Kawakib Durriyah. Dalam kitab Kawakib Durriyah, nanti adik-adik yang mondok boleh dicek deh. Di bab-bab awal itu, di penjelasan muqaddimah awal, di tengah penulis kitab mengatakan apa? Bahwa asyukru, syukur itu adalah sarful abdi jami'u ma'an amallah, menggunakan segala
apa yang telah dianugerahkan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulang, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang namanya orang bersyukur, definisi para ulama kita adalah menggunakan apapun yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas? Woi, enggak ini jawabannya kau ingin piye ceramah. Biado kaum bapak, jelas di lalahamu. Ai metong dah ulang sip saja. Jadi kaum bapak yang Allah muliakan, naidokon marsyukurun udah, sulhul abdi jami'u ma an'amallah, menggunakan segala sesuatu yang Allah berikan, nailehni Tuhan, nailehni Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Ilahin Tuhan diitapat bantu napade kasoni do. Paham gak ini? Orang ngerti? Anak pun jadi paham kamu le, penting mengece tahu. Lagi pula nama nyumbang 2000 doh mengatur musim. Aduh. Kaum bapak kaum ibu yang Allah muliakan, kan kita sadar ya Bapak Ibu, bahwa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tidak ada satupun yang kita ciptakan. Betul? Betul? Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang kita miliki. Gigi Allah yang beri, tangan Allah yang beri, mata Allah yang beri. Kalau ciptaan manusia pasti sama produknya. Mobil Toyota Avanza, setiap mobil Toyota Avanza pasti sistemnya sama kalau mereknya sama. Tipe G yang sama-sama tipe G, tahunnya sama, pasti isinya sama, modelnya sama. Tapi Bapak Ibu, Masya Allah, kalau Allah yang menciptakan, mata boleh sama, rasa berbeda. Betul? Kalau mata kita semuanya sama, kacau dunia persilatan. Bayangkan saja, kalau mata kita sama, semua ibu-ibu melihat Pak Kakua sama dengan ibu-ibu melihat suami sendiri. Bahaya. Bahaya, Pak. Tapi Allah berikan mata, is okay, mungkin bentuknya boleh sama, tapi rasa melihat berbeda. Makanya orang kalau melihat beda-beda. Ada yang saat melihat langit dia baca subhanallah, ada yang saat melihat hujan dia baca alhamdulillah. Sebab kenapa? Mata yang dia miliki, kalau dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah, maka setiap yang dia lihat mendekatkan dirinya kepada Allah. Sedangkan mata-mata yang Allah berikan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu yang sering kejadian. Matanya lebih sering nengok film India, matanya lebih sering nengok game online. Apakah sudah dapat jackpot atau super win, rungoke? Halo? Mata kalau bersyukur kepada Allah, nengok Al-Quran, senang. Sebab kenapa? Mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini baru cerita fisik, Pak. Bahwa kalau kita sadar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki adalah nikmat yang Allah berikan, maka seluruhnya itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada makanya mulut kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Khususnya malam hari ini Bapak Ibu, telinga kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya malam hari ini kita berkumpul, kita mendengarkan ceramah. Mungkin selama ini sebagian mungkin nggak dengar ceramah ya. Ada mungkin sebagian selama ini mungkin dengar lagu India ya. Apa tuh hiho
Zandagi apa tumhi ho akimhi auham apa tumhi ho. Pandai saya Bapak Isa. Ya mungkin ada yang dengerin lagu Malaysia terus Pak. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Mungkin ada yang mungkin dengerin lagu Mandailing aja. Siang dia doni barangkan, siang padang bolak gunung tua, tudi api au mangalaka, tayangulwan indah maruba. Enak nggak sih suara saya? Tepuk tangan lah kalau enak. Itu kali. Ada yang mungkin suaranya dia gunakan untuk azan. Cuma saya perhatikan di mana-mana. Entah kenapa lah ya. Kenapalah banyak Bilal muazzin zaman sekarang ini yang rombongan-rombongan mau dijemput malaikat maut. Yang azannya nggak ada yang sportif. Kemarin waktu saya ceramah di mana sholat subuh gitu ya. Tiba-tiba saya dengarin Pak suara azan menakutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seharusnya kan enak lah. Ini mohon maaf Pak Camat kalau memang serius. Saran saya, pesantren di sini banyak. Nanti kerjasama dengan IPMI, dengan Pak Kakua, pesantren anak santri yang punya suara bagus, kita berikan tunjangan pendidikan. Mereka kita tugaskan dari satu masjid ke masjid yang lain. Tugasnya apa? Untuk mengontrol bagian azan. Anak muda, anak-anak santri yang bertugas di semua masjid yang ada di kecamatan ini, saya jamin kecamatan Sinunukan ini pasti berkah dan penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Pertanyaannya, Pak Camat dukung nggak? Siap. Alhamdulillah Pak Camat siap 100%. Kalau nggak terwujud berarti tahun besok mudah-mudahan nggak jadi camat lagi. Aku gitu, nggak ada pertemanan, nggak ada ini. Betul Bapak Ibu? Saya ini cuma ustadz, hanya pandai menyampaikan 1 jam, setengah jam. Nah, tapi kalau Pak Camat tanda tangannya berlaku, dikirim ke kepala-kepala sekolah, dikirim murid-murid untuk kemudian azan. Enak. Kalau udah anak-anak muda yang azan di setiap masjid, Masya Allah luar biasa. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Pasti ibu-ibu yang rondo langsung ini, suara sopo itu kan ngono ya Bu ya. Tapi coba bayangkan yang udah umur tua, enggak kayak gitu. Assalamualaikum ya imam. Mau mama ngomong matu airane. Makanya kita harapkan nih anak-anak muda, anak santri banyak ya. Anak santri kalau udah begitu, yang vokalis mana? Sini wonge. Maju dong, cepat dikit. Santri keren, serbannya ada 2. Anaknya sopo lagi ya kan? Pakai mic dong. Tenang. Mohon maaf, tunggu dulu iklan bentar ya. Di Sinunukan ini kalau ada penceramah gitu nggak disiapin minum atau teh, enggak ya? Enggak, nanya. Kok nanya? Di tempat lain beda, ada nyiapin kelapa muda gitu. Di sini dari tadi kok nggak enak. Opo panitia nilali kan mono. Cuma kan nilali keterlaluan kan mono. Sini maju. Maju depan. Oke. Minta tolong buat dulu azan pada posisi hayya 'alas sholahnya. Hayya 'alas sholah.
Lanjut. Hayalas shalah. Hayalas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, terpaksa nyumbang ini. Pak Camat, udah 200.000 Pak Camat. Pak Camat, udah 2 lembar Pak Camat. Aduh, 2 lembar lu ngoh. Mudah-mudahan panitia ini paham. Silakan deh. Sebenarnya nyesal abang manggil kamu deh, ya Allah. Nggak apa-apa Bapak Ibu, saya sengaja. Kita ini mohon maaf lahir batin. Kalau tandanya sinunukan bersyukur. Pertama saya ingatkan ya, jangan menunggu kaya baru berbagi. Berbagilah, insya Allah Bapak Ibu akan jadi orang kaya. Ya, Bu. Halo Bapak-bapak. Ulang kikit jadi alat. Marbagi doiba sebelum iba kayo. Ulang pente kayo baru raiba marbagi. Madu. On manombo sigaret mo pe sigaret luk mando kikit na o. Luk mando sigaret mo ibuat dengan sabatang. Ibalos koma mantis ne ilojongkon ko. Mancis 2.500. Madon, Lukman 500 rupiah sabatang. Itu mau marga hasibuan. Contoh nah. Sallu ala Nabi Muhammad. Semenido kaum bapak, kaum ibu yang Allah muliakan. Jangan nunggu kaya kita baru berbagi. Berbagilah, insya Allah Allah akan berikan kepada kita kekayaan, setidaknya kaya hati. Paham? Kalau harus kaya baru mau berbagi, saya khawatir saat setelah kaya kita bukan mau berbagi tapi malah sulit untuk berbagi. Makanya dulu kan ada riwayat. Saya malam hari ini mau cerita yang 2 waktu BKMT di Sinunukan 1. Insya Allah akan saya ceritakan kalau diundang lagi. Ya mau gimana lagi, waktunya nggak cukup. Sekarang aja udah hampir jam 1. Kalau nggak percaya tengok jam masing-masing. Jam 1 kurang 2 jam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam sebuah riwayat, kan ada riwayat yang sahih Bapak Ibu. Zaman dulu, zaman Bani Israel, ada 3 orang yang mohon maaf Allah berikan penyakit 3-tiganya. Yang pertama ada orang yang buta bertahun-tahun. Yang kedua ada orang yang kepalanya botak bertahun-tahun. Yang ketiga ada orang yang kena penyakit kulit bertahun-tahun. Sampai suatu ketika Allah izinkan
didatangkanlah malaikat, lalu kemudian untuk mengabulkan 3 permintaan orang yang sakit ini. Yang pertama, orang yang mohon maaf kepalanya botak bertahun-tahun, nggak pernah tumbuh rambut. Mohon maaf, ini yang kepala atas, yang kepala bawah nggak saya bahas. Ya, ibu jangan mikirin jorok Bu, kita lagi ngaji, ada aja. Kepala atas nggak pernah mohon maaf tumbuh rambut. Sampai pada akhirnya datang nih malaikat, dijumpai. Setelah jumpa malaikat nih ngomong, wahai orang yang botak, mohon maaf, ini ada perintah dari Allah, silakan engkau berdoa apa yang engkau inginkan. Maka orang yang botak ini berdoa, ya Allah berikan kepadaku kesembuhan untuk rambutku agar tumbuh. Sehingga dengan izin Allah Bapak Ibu, doanya dikabulkan. Nih orang yang kepalanya botak tumbuh rambutnya. Setelah tumbuh rambutnya dikasih 2 ekor onta, 1 jantan 1 betina, dan posisi ontanya dalam keadaan hamil. Kemudian setelah ini selesai, maka malaikat datang lagi kepada orang yang mohon maaf buta. Setelah dijumpai orang yang buta, ditanyakan, wahai orang yang buta, kepingin apa? Angkat tanganmu, diangkat tangan, ya Allah, saya kepingin dikembalikan saya punya mata, agar saya bisa melihat keindahan dunia dan keindahan parasnya wanita. Akhirnya itu dikabulkan, syuk, ketika matanya kembali. Setelah matanya kembali, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka malaikat memberikan kepadanya 1 ekor, 2 ekor, mohon maaf, 2 ekor sapi. Sapi jantan dan betina. Betinanya dalam keadaan hamil. Kapan hamilnya? Itu saya yang belum tahu. Nggak ada riwayatnya dalam kitab. Penting hamil. Beda kalau anak-anak muda di sini, ya. Kadang-kadang kan anak muda ini parah-parah. Ada yang cinta ala tuyul. Ada uang abang, sayang. Nggak ada uang, sepatu melayang. Ayah, ada cinta mohon maaf ala sundel bolong. Di depan manis, di belakang bohong. Hati-hati. Cinta yang paling berbahaya, asalkan Bapak Ibu tahu, adalah cinta ala kuntilana. Itu yang banyak sekarang terjadi. Cinta apa namanya? Cinta ala kuntilana. Belum lagi nikah sudah punya anak. Iya, mudah-mudahan nggak kejadian di Sinunukan. Amin. Makanya nih untuk adik-adik, wahai adikku sayang, ingat pesan abang ya. Pesan saya cuma 1, ayang beb. Tolonglah yang ketawa yang umur muda aja. Nenek-nenek nggak usah sok kegatel. Kadang-kadang nenek-nenek pun naruh perasaan, kan nggak enak nengoknya. Aku pun bukan nggak mau. Gimana lah aku bilang ya. Ini untuk adik-adikku tersayang. Halo, tengok ke sini. Iya, tengok ke sini. Adik-adik, pesan malam hari ini untuk kalian sebagai generasi ke depan, ingatlah bercinta dengan laki-laki. Kalau belum halal, sama seperti pentimun, dimanapun posisi kalian akan hancur. Sebab laki-laki zaman sekarang ibarat durian yang tidak pernah kalah dalam segala hal. Ingat, camkan itu. Maka kalian yang punya rasa cinta belum ada niat nikah, putuskan pacarmu, buang ke sungai Batang Natal, biar hanyut ke air Singolot. Mudah-mudahan jodoh kalian para purba. Dan nih mohon maaf adik-adik juga yang kecil, cok, ini gitu son. Kalian pun mohon maaf yang kecil sekarang, adik-adikku fokus belajar. Iya, abang dulu mondok di Mustofawiyah 7 tahun. 7 tahun mondok di Mustofawiyah. Demi Allah, saya tidak kenal arti cinta yang sesungguhnya. Ibu-ibu ngomong sih, biasa aja lah. Adik, ibu tunggu dong. Ulang sinakon margandak sini pikiranmu. Menik-menik nau itu jangan kundup adik yang selesai. Umargan nak sayo, marsi ajar, hafal jurumiyah anggi, hafal arba'in. Ulang na sedaput ko babul kalam, babul i'rab, babul ma'rifah, babul fa'il, babul naibul fa'il, babul mubtada, khobar kana wa ikhwatuha. Oninda, akan bermain saja rumah. Tuyok tongkin memikirkan patayat. Tuyok tongkin memikirkan ada ruh. Bukni kabihun melalui Allahu Rabbi. Tarsingko tahu mau sada-sada. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini penting saya sampaikan.
Ini orang yang buta, akhirnya dikembalikan matanya. Setelah dikembalikan, dikasih 2 ekor sapi, satu yang jantan, satu yang betina dalam keadaan hamil. Sedangkan orang yang ketiga, orang yang terkena penyakit kulit, minta doa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit kulitku. Akhirnya Bapak Ibu sembuh. Setelah sembuh dikasih 2 ekor kambing, satu jantan yang satu betina dalam keadaan hamil. Dalam perjalanannya Bapak Ibu, akhirnya kambing ini pun berkembang biak menjadi banyak. Lalu kemudian ontanya berkembang biak menjadi banyak. Lalu kemudian sapinya berkembang biak menjadi banyak. Sampai pada akhirnya mereka tiga-tiganya menjadi orang kaya. Setelah jadi orang kaya bertahun-tahun, menikmati keindahan dunia dan menikmati dunia ini yang sesaat, maka apa yang terjadi? Malaikat yang dulu beberapa tahun diutus Allah untuk menjumpai mereka, malaikat ini datang kembali. Cuma malaikat datang dalam bentuk mereka waktu zamannya masih susah. Tiba-tiba malaikat datang dalam keadaan mohon maaf matanya buta. Lalu kemudian datang kepada orang yang dulu pernah juga buta matanya. Lalu apa yang dia katakan? Bapak, saya mohon maaf mau minta dengan keadaan buta. Saya ini orang buta, padahal malaikat. Saya ini orang buta. Terus kata orang kaya ini mengatakan apa? Ada apa keperluanmu? Saya datang kemari mau meminta sedekah. Kata orang yang buta ini, pergi dari sini. Saya tidak pernah menerima fakir miskin. Sekarang ini saya kaya, itu karena usaha saya. Sekarang ini saya maju sukses, itu dikarenakan kerja keras, bukan minta-minta seperti sampean. Minggat sebelum saya panggilkan si kulit. Akhirnya malaikat ini pergi, mengangkat tangan. Ya Allah, ini orang conggak, ini orang sombong. Dulu waktu tinggal di sini bukan tahun 80 miskin. Sekarang udah jadi orang kaya, udah punya mobil pelitnya, na'udzubillah. Miskin kan balik ya Allah. Akhirnya dengan izin Allah, kambingnya mohon maaf, itu dia punya onta penyakitan, sampai pada akhirnya Bapak Ibu, onta-ontanya mati dan dia pun dikembalikan kepada yang semula dalam keadaan buta. Lalu orang yang kedua didatangi dalam keadaan botak. Datanglah orang botak dalam keadaan miskin, minta-minta. Setelah datang ke situ mengidung-idung ya, Ahmedokonea oh napuna bagas nagodang awon dengan alat naswada memerdalan berkilo-kilometer rotuson buat mangido impaksian ko harana ubege-bege oh mahalak na kayo na dison ordomu idia dia sapimu idia dia. Tiba-tiba mohon maaf orang yang kaya ini mengatakan, saya nggak menerima parkir miskin. Oh, apa? Minum. Oh ya, makasih Ustadz ya, Masya Allah. Saya doakan Ustadz nambah istrinya ya. Amin. Udah punya istri Ustadz? Udah ya, tambah Ustadz. Enggak, tambah bukan istrinya, tambah rumahnya, tambah belanjanya. Betul ya Bu ya? Nggak boleh, Bapak nih saya ingatin, jangan sering menyakiti hati perempuan ya Bu ya. Kemarin sudah saya sampaikan, setiap perempuan yang engkau buat menangis itu sama dengan ibu yang telah melahirkan kita. Karena kita ini Pak, laki-laki kan terlahir dari perempuan. Betul ya Pak ya? Halo Pak, kita ini laki-laki terlahir dari mana Pak? Bapak-bapak yang hadir malam hari ini ada yang lahir dari kedebok pisang? Atau lahirnya mohon maaf dari batang sawit? Ada. Kita ini Pak mohon maaf terlahir dari perempuan. Maka saya ingatkan kepada bapak-bapak malam hari ini, jangan pernah sekali-sekali membuat perempuan menangis gara-gara kelakuan kita. Nggak kompak ibu-ibu. Saya ulang lagi lah. Bapak, oh Pak, tengok bapak-bapak udah mulai emosi. Bapak-bapak perlu saya ingatkan, jangan pernah membuat perempuan menangis. Bahkan di mana-mana sering saya katakan,
bahagiakan istrimu, maka Allah akan membahagiakan rezekimu. Saya ulang sekali lagi, bahagiakan istrimu, maka Allah akan membahagiakan rezekimu. Rungokke, ngokke. Pokoknya ibu-ibu ngomong, ya Allah Ustaz, mantap kali. Aku takutnya nyampe rumah ribut nanti nih. Bang, kedengar kata Ustaz tuh, Bang, dengar. Kata suaminya, dengar. Terus Bang, gimana pelaksanaannya Bang? Allah mingkem lah cangkem. Ustaz juga ecek-ecek ini. Padahal aku gak ecek-ecek loh. Iya Pak, kasihan ibu-ibu nih ya Bu ya. Apalagi zaman sekarang nih Pak. Tengok ibu-ibu nih ya, keleleran kayak gini. Cuma ibu-ibu juga ya harus sebanding lah Bu. Ya Bu, sebanding. Jangan suami banyak ngasih uang belanja, di rumah ibu buat acak-acakan. Suami di mana-mana tidak akan pernah selingkuh kalau ibu jaga 3 hal. Saya sampaikan 1, 2 lagi kalau diundang lagi ya. Saya sampaikan 1 aja, nanti 2 lagi kalau diundang lagi ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ibu, Bu, rumah kelah. Oh serius kok, Bu. Pertama, jangan buat matanya rusak. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya adalah berdandanlah secantik mungkin di depan suami. Jangan pernah pakai daster bolong di depan suami waktu tidur. Jangan pernah mohon maaf bau balsem, bau kele, sopo semua. Opo lah kadang. Ya Allah Rabbi, kayaknya udah nggak fokus lagi nih ibu-ibu. Sama-sama dulu kita sholawat. Sallallahu